adik-adik GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Haleluya, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi pagi ini untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sehat semuanya? Sehat, puji Tuhan ya. Kalau gitu ada semangat untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Yes, kalau gitu semuanya ayo kita sama-sama yel-yel dulu yuk ya. Kita yel-yel dulu yuk semuanya. Laskar Kristus. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Lagi. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yeay, tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali, mari kita berdoa dulu adik-adik. Ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami bisa bersekolah minggu lagi Tuhan. Kiranya Engkau mau membersihkan dan melayakan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan serta menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri lagi yuk. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Hatiku penuh nyanyian. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus kalau kita mau cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Cinta Yesus selamanya.
cinta Yesus selamanya. Sekali lagi adik-adik, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita panggil Bapa kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. sekali lagi kita mau katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dipersilakan kepada Kakak Maria. Semua adik-adik, tidak ada lagi yang buka mata. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Taruh kami Tuhan Yesus telinga yang mau mendengar dan hati yang mau diam dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami untuk kami selalu menjadi berkat, terang dan garam bagi hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, Kakak Maria senang banget lihat adik-adik memuji Tuhannya dengan sukacita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Ayo semua siapin dulu Alkitabnya ya. Kakak Maria tungguin nih. Yang masih minum, minumnya diselesaikan dulu. Yang makan ditahan dulu makannya. Nanti habis sekolah minggu baru adik-adik makan. Sekarang makan makanan rohani dulu. Oke? Sudah siap Alkitabnya? Puji Tuhan. Kakak Maria mau tanya dulu nih. Adik-adik punya idola enggak? Misalkan jagoan yang lagi viral apa ya? Jagoan kakak, jagoan Avenger, ya Avenger. Terus apa? Iron Man, apa lagi? Ultraman, ya betul Ultraman. Kalau yang perempuan apa? Princess, Frozen, let it go, ya. Kalau yang Spiderman itu, yang bisa merayap-merayap apa itu ya? Cicak bukan? Hah? Oh itu laba-laba. Ternyata manusia laba-laba. Terus siapa lagi? Iron Man, Spiderman, Superman, permen. Salah, bukan Kakak Maria. Masa permen? Apa lagi ya? Doraemon juga ya?
Doraemon jagoan apa? Kartun? Oh, kartun. Haleluya. Adik-adik pasti punya jagoan masing-masing. Tapi itu kan cuma di film saja. Itu cuma animasi. Adik-adik cuma bisa menonton, tapi tidak boleh menirukan gerakan mereka. Apalagi kepada teman-temannya. Cu. Wah, tidak boleh adik-adik. Semuanya hanya boleh ditonton, karena itu hanya hiburan semata. Amin adik-adik. Oke, saat ini adik-adik sudah megang Alkitab ya semua ya. Kakak Maria mau cerita tentang seseorang yang luar biasa. Dia lebih daripada jagoan, dia lebih daripada Ultraman, dia lebih daripada Spiderman, Superman, dan siapalah itulah ya. Pokoknya itu lebih pokoknya. Ini sesosok yang luar biasa, sosok pribadi yang luar biasa. Dia penuh dengan kasih, dia penuh dengan lemah lembut, bahkan dia jagoan. Yuk kita buka Alkitab dulu adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Pasti adik-adik semua sudah pada tahu ya ayat ini karena familiar sekali ayat ini. Nah, sudah buka semua Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Sekarang dengan Kak Maria cerita ya. Sosok pribadi yang luar biasa ini, adik-adik ada yang tahu nggak siapa ini? Yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan damai, pokoknya penuh dengan kelemah lembutan. Bahkan dia merelakan seluruh jiwa raganya untuk mengorbankan dirinya. Benar adik-adik, dia Tuhan Yesus. Dia adalah pribadi yang luar biasa. Dia seorang raja yang turun ke dunia ini untuk menjadi sama seperti kita, menjadi manusia yang hidupnya sama dengan kita. Dia bisa merasakan kesakitan sama seperti adik-adik, seperti kakak-kakak sekolah minggu, seperti papa mama. Dia boleh merasakan kesedihan. Tapi ada hal yang berbeda dari Tuhan Yesus adik-adik. Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Waktu itu Tuhan Yesus digiring seperti binatang, dihina, dicaci, bahkan diludahi, dan seluruh pakaiannya dilucuti. Terlalu tega adik-adik. Betapa besar Tuhan Yesus, betapa besar kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Dia dihina, dia diam, dia diludahi, dia dicaci, dimaki, diolok-olok, salibkan dia. Tapi Tuhan Yesus hanya terdiam. Dia memikul salib, berjalan menuju sampai Golgota, yaitu di mana Tuhan Yesus disalibkan. Pada jam 12 siang, maka kegelapan itu meliputi semua area itu. Bukit Golgota itu penuh dengan kegelapan. Pada saat itu Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Yang satu percaya bahwa dia anak Allah, yang satu hanya menghujat. Siapa yang dapat diselamatkan? Hanya satu yang diselamatkan, yaitu penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus saat itu, bersama Tuhan Yesus di surga. Walaupun saat itu Tuhan Yesus masih disalib,
Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan bagi si penjahat itu. Dan saat itu adik-adik, di bukit Golgota itu gelap gulita. Bahkan langit terbelah, petir bait suci Allah terbelah semuanya. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Dia mengampuni semua umat manusia. Dia mengampuni semua orang-orang yang sudah mengolok-ngolok dia, yang sudah memenjarakan dia, yang sudah menghina dan mencaci dia. Dia tetap mengampuni. Dia berkatakan, ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa Tuhan Yesus adik-adik. Begitu besar pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua. Buat adik-adik, buat papa mama, buat keluarga kita, buat kakak-kakak sekolah minggu. Bahkan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus telah selamatkan kita. Yang tadinya kita harus mati. Yang harusnya tadi kita dalam kegelapan. Tapi Tuhan Yesus membawa kita dari lubang maut masuk ke dalam terang yang ajaib. Dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Yaitu keselamatan. Keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Betapa besar kasih Tuhan buat kita adik-adik. Dia lebih daripada jagoan yang adik-adik idolakan. Dia lebih daripada film-film yang adik sukai. Dia lebih dari segala apapun permainan adik-adik yang adik-adik suka saat ini lagi viral, game-game segala macam. Dia lebih adik-adik. Maka itu adik-adik, mari kita terus dekat sama Tuhan. Ini pegang firman Tuhan adik-adik. Inilah pelita bagi kaki kita adik-adik. Penerang bagi setiap jalan kita adik-adik. Bagaimana kita harus membalas setiap kebaikan Tuhan, setiap kasih Tuhan, yaitu dengan apa? Kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab. Kita menjadi pelaku firman, bahkan kita semangat terus untuk memuji, menyembah Tuhan. Karena itu yang disukai Tuhan Yesus. Karena itu kita menjadi perkenanan bagi Tuhan Yesus. Mari adik-adik, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai setiap pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita. Dia mati di kayu salib. Saat ini kita merayakan Paskah, memarakan kebangkitan Tuhan yang dari maut menuju ke terang yang ajaib, mengalahkan setiap kegelapan di dalam maut, bahkan setiap monster-monster yang ada dalam diri adik-adik. Monster kesombongan, monster cengeng, monster nakal, monster yang gak mau dengar-dengaran. Tuhan sudah angkat semua, Tuhan cabut semua di kayu salib. Dia terpaku, tangannya yang berlubang dengan paku, kakinya yang dipaku, semua kepalanya yang dimahkotai duri, bahkan lambungnya yang ditombak. Semuanya karena kasihnya begitu besar bagi kita adik-adik. Mari adik-adik, teladani setiap apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kita. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Kita harus memberikan ketulusan. Kita harus menjadikan berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang layak dan orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kelak Tuhan Yesus datang kedua kali, adik-adik dan kita semua masuk dalam kerajaan-Nya yang kudus, yaitu kerajaan sorga. Puji Tuhan. Adik-adik, mari saat ini firman Tuhan ini harus adik-adik renungkan setiap hari, setiap waktu. Jangan lupa baca firman Tuhan, baca surat cintanya Tuhan Yesus, supaya ini menjadi terang bagi setiap langkah adik-adik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Puji Tuhan. Dan ayat ini nanti menjadi ayat hafalan ya adik-adik ya. Tadi apa? Yohanes 3 ayat 16. Baca yuk sekali lagi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini cukup. Sekarang kita mau berdoa, semuanya tundukkan kepala. Taruh tangan adik-adik di dada masing-masing. Haleluya Yesus. Tidak ada lagi yang melek, lihat kiri kanan. Tetap fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus mencintai adik-adik. Dia rela mati. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap kita semua. Supaya kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, bahwasannya Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Engkau jagoan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau telah mengalahkan setiap monster-monster dalam hidup kami. Monster-monster yang tidak baik Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan di setiap hati adik-adik, di setiap kehidupan adik-adik kami Tuhan Yesus. Di kayu salib Engkau telah mengorbankan nyawamu Tuhan bagi kami Tuhan Yesus, untuk menebus setiap dosa-dosa kami, untuk menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu yang mau takut akan Tuhan, yang selalu dengar-dengaran firman-Mu Tuhan Yesus, dengar-dengaran orang tua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu kami tetap setia kepadamu Bapa, taat kepadamu Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kami dalam kerajaannya yang kudus, yaitu surga yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. God opens up